Sahabat Vacation dimanapun saat ini Anda berada, kami tim dari Vacation kali ini mau jalan-jalan di satu tempat. Tempat apa itu? Ikuti terus ya. Nah, kurang lebih kira-kira 3,5 jam dari Makassar hingga tiba di lokasi ini, di Kabupaten Baru. Setelah ini saya masih berjalan-jalan lagi dengan teman-teman semua. Yuk temani saya ya, kita kurang lebih masih berjalan 5 hingga 10 menit lagi, atau kurang lebih 3 km di satu tempat kawasan wisata yang menarik dan mungkin Anda belum pernah ke sana. Yuk ikuti saya. Memasuki wilayah Lapalauna, sebuah destinasi alam yang tersembunyi di Kabupaten Baru, kita disambut oleh pemandangan yang memukau. Dengan hanya sekitar 5 km lagi menuju dari tempat ini, suasana mulai berubah, menjanjikan petualangan alam yang unik dan menyenangkan. Padang rumput yang luas dan bukit-bukit yang mengelilingi area ini mulai terlihat, mengundang kita untuk segera menjelajahi lebih jauh. Lapalauna menawarkan lebih dari sekadar pemandangan alam, tetapi sebuah pengalaman yang mendekatkan kita dengan keaslian alam Sulawesi Selatan. Ketika kita mendekat, kesegaran udara dan keheningan alam seakan menjadi pertanda bahwa kita akan memasuki sebuah tempat yang sangat spesial. Tempat di mana waktu seolah berhenti dan memberikan kita kesempatan untuk menikmati setiap detik di dalam keindahan alam yang asli dan belum terjamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Vacation, selamat jumpa lagi di acara kita Vacation. Pada episode kali ini kita akan mengunjungi objek wisata Lapalauna yang ada di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Lapalauna juga dikenal sebagai The Green Highland. Lapalauna menawarkan pemandangan alam yang memukau dengan keindahan alam dan ketinggian yang memberikan pandangan luas ke sekelilingnya. Tempat ini saya yakin ideal bagi Anda yang mencari ketenangan dan ingin menyaksikan keindahan alam yang autentik. Kita akan menjelajahi keunikan Lapalauna dari bukit-bukit hijau yang asri dan suasana alam yang mempesona. Yuk kita sama-sama melakukan perjalanan menarik ini ke Lapalauna bersama saya, Ediman Ferial. Yuk! Seiring langkah kita mendekati gerbang Lapalauna, semakin antusias keinginan untuk menjelajahi keindahan alam yang tersembunyi di Kabupaten Baru. Episode kali ini kita akan membawa untuk pemirsa bisa mengeksplorasi lebih dalam tentang Lapalauna, mengungkap keindahan yang memanjakan mata, dan bersama kita jelajahi, nikmati setiap momen di Lapalauna, tempat di mana setiap sudut menawarkan kejutan dan keindahan alam yang tiada banding. Saat kita berkeliling Lapalauna, setiap langkah membuka pemandangan alam yang memukau, hamparan luas padang rumput dan eksotisme bukit yang menjulang tinggi menjadi saksi bisu keindahan yang ditawarkan tempat ini. Destinasi ini tidak hanya tentang menikmati udara bersih yang menjadi daya tarik wisatawan asing, tetapi juga tentang menjaga keaslian alam yang masih terjaga. Di Lapalauna kita diajak untuk mengalami hidup yang lebih alami dan harmonis. Pengunjung dapat mendaki bukit, menikmati pemandangan kota dari gardu pandang, atau bahkan melihat indahnya kerlip bintang dan lampu kota saat malam.
Tempat ini yang sering dijuluki sebagai lapangan seluas mata memandang, menawarkan pengalaman yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menginspirasi kita untuk menghargai keindahan alam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh ya Pak. Tabe Pak, maaf mengganggu. Oh iya. Dapat Pak. Iya, kami dari kru Vocation. Oh iya. Tadi saya sudah jalan-jalan Pak, tapi perkenalkan dulu saya Ediman Pak dari tim Vocation. Saya Amir Pak. Saya udah jalan-jalan dikit ya Pak Amir ya. Pak Amir dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Pak Amir sendiri membidangi untuk pariwisata yang ada di Kabupaten Baru ini ya. Iya. Ya ini Lapak Launa ya namanya Pak ya. Lapak Launa. Boleh nggak Pak sambil ngobrol Bapak temani saya jalan-jalan biar lihat? Boleh, Pak? boleh. Terima kasih. Yuk Pak, kemana dulu nih? Mungkin kita ke arah. Baik Pak Amir. Ya. Pak Kabit, ini nih rumah-rumah apa sih Pak? Ciri khas dari apa? Iya, ini kami coba membuat rumah namanya rumah kerucut sebagai kerucut. ya fasilitas di daya tarik wisata Lapak Launa ini untuk kebutuhan Ada para berapa pengunjung. jumlahnya Pak semua? Ada 16 semua. Boleh ya di tempat nginap ya? Boleh, Dipersewakan ya Pak? dipersewakan. Kalau yang di sebelah sana itu Pak, ada 6 unit, tetapi di situ dilengkapi sudah dengan toilet. Yang sana? Yang ya? ini, ya kalau yang di sana itu area untuk kios penjual untuk Toilet masyarakat ya? di sini. Kalau ini ya. belum ada? Ini belum ada. Tapi toilet. dari ketersediaan sarana air bersihnya aman ya Pak? Di aman, sini? aman. Sumber mata airnya kami ada. Di pegunungan sih? Iya, di pegunungan. Oh ya, Pak Amir, apa sih peran Dinas Pariwisata sendiri Pak untuk mensupport ya, mendukung ini vacation yang ada di Lapak Launa? Iya, makasih banyak Pak Edi. Iya. Sehubungan dengan peran Dinas Pariwisata itu, kami tentunya berusaha semaksimal mungkin bagaimana menggerakkan, memotivasi atau mempromosikan tempat wisata ini, dan sangat bersyukurnya Pak karena pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati sangat mendukung sekali program ya, dalam mensupport bagaimana program-program untuk vacation di Lapak Launa ini. Untuk langkah konkret sendiri yang untuk saat-saat sekarang nih Pak, apa yang aktual sekarang lagi dibenahi? Ini kita melihat bagaimana kebutuhan atau fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan pengunjung di sini. Kita coba untuk mengajukan untuk pengadaan fasilitas untuk kebutuhan pengunjungnya. Kemudian dari sisi promosinya tentunya kita menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, bagaimana membantu kita dalam mempromosikan sehingga Lapak Launa ini semakin luas dikenalnya sehingga mereka bisa datang berkunjung ke Lapak Launa ini. Untuk lebih kenyamanan iya, ya. Betul sekali. Ya, Pak Amir, lantas kalau monitoring dan evaluasi sendiri, misalnya nih saya habis nginap, kadang-kadang kan mungkin ada komplain, ada saran, ada masukan, itu semacam evaluasi ya. Iya. Evaluasi dan monitoring dilakukan juga kah? Iya, itu menjadi bagian dari tugas kami untuk bagaimana mengevaluasi terkait bagaimana fasilitas, kemudian kenyamanan pengunjung. Kami selalu terbuka untuk itu, bagaimana, karena ini merupakan masukan buat kami, bagaimana untuk peningkatan minat kunjungan ke depannya di Lapak Launa ini. Harapan akhirnya lebih banyak lagi ya, Iya, pengunjung wisatawan mau domestik, syukur-syukur mancanegara juga ya datang Iya, kemari betul ya. sekali, ya. Pak Amir, ya kita jalan-jalan lagi yuk Pak Boleh, Amir, saya mau lihat silakan. lagi yang lain. Ikuti terus perjalanan saya ya, sahabat vacation. Lapak Launa dikelola dengan baik oleh pihak terkait, menjamin keaslian dan kebersihan alam sekitarnya.
Upaya konservasi dan pemeliharaan menjadi prioritas untuk memastikan bahwa setiap pengunjung dapat menikmati keindahan alam tanpa merusak esensinya. Dukungan dari berbagai pihak membantu menjaga keseimbangan antara kegiatan rekreasi dan pelestarian alam, memastikan Lapalauna tetap sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Inisiatif pengelolaan ini mencakup fasilitas yang memadai untuk pengunjung tanpa mengganggu harmoni alam. Dari jalur pendakian yang terawat hingga area berkemah yang disesuaikan dengan lingkungan, semuanya dirancang untuk menambah kenyamanan saat berkunjung, sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap alam. Upaya ini mencerminkan komitmen untuk memberikan pengalaman yang tak hanya menyenangkan, tapi juga bertanggung jawab terhadap alam. Antusiasme pengunjung Lapalauna terlihat jelas dari keramaian di area rekreasi. Banyak yang datang dari berbagai daerah, tertarik dengan keindahan alam dan kegiatan yang ditawarkan. Di sini, suasana yang ramai tetapi tetap asri ini mencerminkan betapa banyak orang yang menghargai dan ingin merasakan langsung pesona Lapalauna. Tidak hanya keindahan alamnya yang menarik perhatian, tetapi juga upaya pelestarian yang dilakukan pengelola. Banyak pengunjung yang terkesan dengan cara Lapalauna dipertahankan keasliannya, sekaligus memberikan kesempatan untuk menikmati alam. Cerita-cerita positif dari mereka yang telah menjelajahi area ini menjadi bukti nyata bahwa Lapalauna bukan hanya tempat rekreasi, tetapi juga pelajaran tentang bagaimana manusia dan alam bisa hidup berdampingan. Itu ditangkap yang Kalau yang warna-warni itu kalau kayak warna model hijau, yang kayak model juru-juru yang terus yang besar gampang nih. Halo, lagi rame-rame aja nih. Baru sudah Masya Allah. bagus metode aja. Halo. Halo. Halo Kita Kak. ketemu lagi di sini ya. Ini apa sih namanya lagi tempatnya? Lapalauna. Lapalauna. Ya, The Green Highlight Sapa Lapalauna. dong sahabat-sahabat vacation. Halo sahabat-sahabat vacation. Halo. Iya. Nah, saya pengen tahu nih teman-teman, kalau kita sudah sampai di Lapalauna, itu spot-spotnya untuk tempat rekreasi, destinasinya mana aja? Apa aja sih yang bisa kita lakukan? Kalau di Lapalauna sendiri kita bisa camping ground. Di sini ada Di mana tuh tempatnya? di Camping ground? di, Di di sepa- sebelah sana Yang bisa. hijau-hijau ini ya? Iya, yang hijau-hijau. Ada gazebo-gazebonya yang jadi spot foto juga, tempat yang bisa disewa menginap di Lapalauna ini. Bisa nginep juga. Iya, bisa. Ya. Terus fasilitasnya amat apa aja? Fasilitasnya yang sudah disiapkan di Lapalauna ini ada gazebo. Gazebo sudah termasuk, ada juga villa-villa ini. Kalau ketersediaan air bersih untuk pengunjung Kalau ada ya? untuk Nggak air masalah bersihnya sini nggak ada habisnya, mengalir terus. Mau Jadi nggak hujan aman ya? aman. Jadi nggak usah khawatir. Aduh kehabisan air, ada air nggak? Lalu ada Selalu ya? ada. Iya, ya. Nah, kemudian untuk yang direkomendasikan sih kita pasti dong kalau kita jalan-jalan kita pengen kuliner juga kan? Iya. Gimana dengan kulinerannya? Kalau untuk kulinernya sendiri yang ada di Baru ini yang terkenal itu ada namanya tiram bakar. Tiram bakar. Kurang Iya. lebih estimasi perjalanannya dari Lapalauna 40 menitan. 40 menit. 40 menit Dari sini ya. Lapalauna ke Kabupaten Kota Baru. Tiram itu kan hewan gastropod yang di laut Iya. ya. Dan ini memang sensitif proteinnya banyak. Oh itu yang biasanya dikejar ya. Iya. pengunjungnya. Iya. Tapi kalau kita nggak mau ke 40 km itu kita mau di sini saja ada warung-warung. Oh, nggak? ada. Oh, di sini ada warung-warung juga, Kak. Jadi tidak usah pusing kalau misalnya ke sini nggak bawa cemilan atau apa. Di sini ada jualan warung-warung. Kalau pas tersedia. nggak bawa, kalaupun bawa cemilan tapi terbatas, tetap Iya. aja aman ya. Karena Aman. warung ada ya. Ada. Warungnya 24 jam nggak? 24 jam. Wow. Paling Rugi berarti kalau nggak kesini. paling Kita enak. camping ya. Paling enak di sini kalau malam makan Indomie telur. Wis.
makan mie instan telur ya dengan lombok biji. Iya, lombok jeruk biji. nipis. Iya, Jeruk dengan nipis. angin sepoi-sepoinya lapak Lupa launa. deh utang kita semua. Yang sudah dibayar mungkin. Ya, selfie juga boleh, Boleh. dong di sini Iya. berarti ya. Tempatnya. Dari segi keamanan, safety bagi pengunjung sendiri seperti apa? Kalau di sini aman karena ada yang jaga juga di sini untuk pengunjung dibatasi untuk jangan terlalu dekat dengan pinggir jurang gitu. Kadang-kadang kan mereka ke jurang mungkin untuk ambil spot foto Iya. ya. Boleh, tapi Boleh. nggak boleh begitu Terlalu over, nekat Kak. sampai membahayakan nyawa diri Iya. sendiri. Ya, nah kalau selain itu ya yang perhatian dari pemerintah sendiri, pemerintah setempat untuk perkembangan supporting bagi destinasi wisata Lapalona seperti apa? Kalau supporting mungkin dari Dinas Pariwisata juga sudah menyediakan informasi melalui Instagram apa sih yang ada kegiatan di Lapak Lona ini, makanya itu salah satu yang menjadi menambah wisatawan datang ke sini Kak. Wisatawan bisa datang ya. Iya. Wisatawannya Amar hanya dari setempat baru saja kah? Wisatanya Atau kabupaten tetangga atau bahkan orang Udah Makassar atau bahkan orang luar? Iya, orang bahkan luar. orang luar pernah maupun lokal. Kalau orang kebanyakan orang wisata luar dari kabupaten tetangga gitu. Kesini ya, rame. Kesini. Biasanya hari-hari apa tuh ramenya? Sudah pasti hari-hari Di weekend, weekend. Sabtu, Minggu. Minggu. Itu dipastikan ramai ya, tapi Ramai. setiap harinya mesti ada orang. Masih ada. Masih walaupun ada. tidak sebanyak Seramai kalau hari weekend. Iya, Amar dan Sarina. Sarina. Boleh dong saya ditemani ya. Saya baru datang nih di sini di Lapalona, belum tahu jalan-jalannya. Boleh dong. Boleh banget, boleh. Semua boleh ya? Boleh banget, boleh. Oke, sahabat-sahabat vacation tetap stay tune di kami. Kami akan segera kembali dan kita masih menelusuri seperti apa keindahan dari Lapalona. Tetap bersama kami. Oke. Di tengah keindahan Lapalona banyak fasilitas yang memperkaya kunjungan wisata yang dilakukan di tempat ini. Dari sensasi terbang melintasi padang rumput dengan flying fox hingga kehangatan malam di camping ground yang memungkinkan kita bermalam di alam terbuka. Keunikan dan kenyamanan ini diharapkan bisa memberikan pengalaman yang tak hanya menyenangkan tetapi juga mendekatkan kita dengan keajaiban alam di sini. Selanjutnya kita tidak bisa melewatkan kesempatan untuk beristirahat di gazebo yang nyaman atau bersuah foto estetik yang hanya bisa didapatkan di Lapalona. Setiap sudut menyajikan pemandangan yang sempurna untuk diabadikan. Lapalona menyuguhkan sebuah cerita alam yang kaya dan menarik. Pariwisata baru, ayo keluar baru seru. Saat matahari mulai terbit di Lapalona, sinarnya perlahan mengubah segalanya menjadi pemandangan yang menakjubkan. Cahaya keemasan pagi menyinari padang rumput dan bukit, menciptakan momen yang sempurna untuk disaksikan. Sunrise di Lapalona bukan hanya tentang terangnya hari, tetapi juga tentang bagaimana alam seakan memberikan salam hangat, mengajak kita untuk menikmati keindahan dan ketenangan yang ditawarkannya di awal hari ini. Adalah pengalaman yang mengingatkan kita pada keajaiban alam yang sederhana namun begitu berharga. Ketika matahari mulai tenggelam di Lapalona, menciptakan lukisan alam yang indah dan juga suasana yang sangat dramatis dan memukau. Sunset di Lapalona tidak hanya menandakan akhir dari satu hari, tetapi juga momen di mana alam menunjukkan keindahan terbaiknya, mengajak semua yang menyaksikan untuk berhenti dan menghargai keajaiban yang ditawarkan dunia di sekitar kita.
Halo sahabat Vocation, masih dalam program Vocation. Bersama saya kini telah hadir Bapak Mus Muntahar Syam ST, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Baru. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam Bung Iman. Terima kasih Pak Kadis. Kami kru dari Vocation udah jalan-jalan. Ini hari kedua nih. Iya. Kami udah main di Lapalona. Semalam Iya. juga nginap di sana. Luar biasa, keren Pak Bagaimana Kadis. nih Lapalona? Keren sekali dan layak untuk jadi barang jualan untuk wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Jadi itu salah satu unggulan kami itu Pak Ediman. Salah satunya ya. Lapalona itu tempat wisata unggulannya Kabupaten Baru. Kabupaten Baru. Pak Kadis, seperti apa peran Dinas Pariwisata sendiri dalam memastikan keberlanjutan Vocation untuk objek wisata Lapalona ini? Ya, terima kasih Bung Ediman, kepada teman-teman TVRI, terima kasih, selamat datang di Baru. Jadi kita di Lapalona itu berperan mendampingi Ya. masyarakat yang ada di sana, dan tentu saja dengan menyediakan fasilitas-fasilitas sarana dasar, Pak Ediman. Jadi di sana kita sudah menyediakan sediakan untuk air bersihnya, sarana sanitasinya, tempat ibadah, dan juga kita coba kembangkan UMKM dengan menyediakan kedai-kedai untuk mereka berjualan. Jadi kita harap nanti ke depan ini, karena sesuai dengan visi Kabupaten Baru juga, bahwa pariwisata yang berbasis masyarakat. Jadi mungkin ke depan pengelolaannya kita lebih memberikan kesempatan kepada warga lokal, Memberdayakan ya masyarakat mereka lokal. untuk mengelola tempat sarana wisata itu. Artinya untuk kenyamanan standar, alhamdulillah sudah tersediakan dengan baik ya, Pak Kadis ya. Kita upayakan seperti itu. Iya. Lantas Pak Kadis, adakah yang diambil sekarang kan udah tahun 2024 nih ya, kita sudah berada di seperempat bagian sepanjang tahun 2024. Adakah langkah konkret yang telah dilakukan untuk mengatasi? Tentu tantangannya ada juga kan Pak Kadis ya, tidak sempurna 100% ya. Nah, langkah konkret apa untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan ini program Vocation di Lapalona? Ya, tantangan utama semuanya itu adalah pencapaian kesananya tuh. Pencapaian ke sana. Jadi Pemda Baru sudah beberapa tahun yang lalu sudah menganggarkan khusus untuk pembangunan akses atau jalan ke Lapalona. Yang awalnya itu adalah perkerasan tanah, sekarang sudah kita bisa rasakan bahwa itu mulai dari titik awal sampai itu sudah jadi dalam beton. Udah licin semua, beton. Jadi Iya. ini memudahkan pengunjung untuk datang ke Baru, ke Lapalona. Yang kedua sebenarnya adalah penguatan masyarakatnya sendiri itu. Jadi kita secara rutin selalu mengadakan pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan kepada warga setempat, pokdarwis yang ada di sana, supaya skillnya mereka terus meningkat untuk pengembangan sarana wisata. Yang dulu-dulu mungkin Pak Kadis niat banget ya baru ke sana, Iya. karena jalanannya nggak terlalu nyaman, terus jauh sekali ya. Nah, sekarang juga kita baru-baru bangun papan nama depan itu. Jadi setiap orang lewat di perbatasan mau ke Sopeng itu, orang sudah lihat. Noleh dulu karena gede ya tulisannya ya Pak Kadis. Ternyata Lapalona dari sini nih. Seperti itu. Baik, Pak Kadis, di apapun perencanaan kita kan untuk bisa memaksimalkan, mengoptimalkan biar lebih terjaga kualitasnya, tentu perlu monitoring dan evaluasi ya Pak Kadis ya. Iya. Seperti apa sih monitoring dan evaluasi yang dilakukan Pak Kadis? Terima kasih Bu Ediman ya. Kalau kita evaluasinya pasti seberapa besar tingkat kunjungan tiap tahunnya. Jadi kalau misalnya memang pengunjung terus bertambah, apakah itu per triwulan, per semester, berarti promosi yang kita lakukan sudah berjalan dan pengunjung menikmati dan akan datang berulang-ulang seperti itu ya. Parameter utama adalah jumlah pengunjung. kunjungannya. Ya. Betul Pak Ediman. Terus juga tentu saja bahwa kita beberapa kali melakukan survei kepada kepuasan pengunjung. Jadi terkadang kita tempatkan barcode untuk mengakses link sebagai beberapa tempat wisata ya. Masukkan saran-saran pengunjung. Itu ada berupa survei bagaimana mereka, dan itu menjadi masukan buat kami sebenarnya. Walaupun kadang ada pedis-pedisnya juga Bung Ediman, tapi itu adalah masukan. Pedisnya kan untuk kebaikan ya Kebaikan Pak Kadis. juga. Menjadi masukan buat kita untuk perbaiki yang masih kurang lah, seperti itu Bung Ediman.
Baik, iya. Saya masih daftar pertanyaan saya ada 21 Pak Kadis, tapi durasi kita membatasi hal yang lain juga harus kita, karena mau jalan-jalan dulu ke Lapalona ya Pak Kadis. Terima kasih banyak Pak Kadis. Ya, pemirsa, sahabat Vacation, jangan kemana-mana. Demikian perbincangan kami bersama Bapak Mus Muntahar Syam ST, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Baru. Temani lagi ya, saya jalan-jalan di Lapalona. Tetap bersama kami. Lapalona mendapat dukungan penuh dari dinas terkait dan pemerintah setempat yang berupaya untuk memastikan bahwa keindahan alam dan keaslian lokasi tetap terjaga. Upaya ini termasuk dalam pemeliharaan fasilitas, pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan program pelestarian alam untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat lokal, juga memperkuat pengelolaan Lapalona. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga dan memperkaya destinasi wisata ini. Inisiatif semacam ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengunjung, tetapi juga menegaskan pentingnya pelestarian lingkungan alam. Sahabat Vacation, demikian akhir dari perjalanan saya hari ini di objek wisata Lapalona Kabupaten Baru. Kita telah menyaksikan langsung keindahan alam yang luar biasa, mulai dari bukit-bukit hijau dan pemandangan yang menenangkan hingga pemandangan alam yang memukau. Lapalona menawarkan kedamaian dan keindahan alam yang menjadi pengingat akan keajaiban alam yang masih terjaga. Terima kasih telah bersama kami di episode Vacation kali ini. Mewakili kerabat kerja Vacation, saya Ediman Ferial pamit undur diri. Sampai jumpa di perjalanan yang lain di seluruh Indonesia yang tentu tidak kalah menariknya. Lapalona menawarkan pemandangan alam yang memukau dari sabana hijau yang luas hingga bukit yang menjulang, yang bersatu menciptakan lukisan alam yang indah, keaslian dan lingkungan yang terjaga menjadi bukti komitmen terhadap pelestarian alam. Memberikan kesempatan bagi setiap pengunjung untuk menikmati dan menghargai keajaiban alam. Fasilitas dan aktivitas yang disediakan menambah nilai pengalaman yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pengalaman yang tak terlupakan.